Halo, kami dari kelompok 4 dengan materi Kerajaan Mataram Islam. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan materi Mataram Islam. Sejarah Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645. Keadaan Mataram Keadaan Kerajaan Mataram Islam. Bagian sosial kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat. Kerajaan disusun masyarakat yang bersifat feodalitas, dasar kehidupan agraris. Religi. Agama Islam merupakan dasar dari segala kegiatan Mataram Islam yang memberi pengaruh kepada rakyat sebagai motivator ketika menghadapi musuh dan lainnya. Politik. Sultan Agung membawa kerajaan Mataram Islam kepada masa kejayaannya. Hampir menguasai seluruh kepulauan Jawa, kecuali Batavia dan Banten pada tahun 1625. Ekonomi. Menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor agraris. Hal ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Mataram juga memiliki daerah kekuasaan di daerah pesisir utara Jawa yang mayoritasnya adalah pelaut. Peninggalan. 1. Karya sastra cending dari Sultan Agung. Kitab ini ditulis oleh Sultan Agung setelah melakukan penyerangan ke Batavia. Kitab ini berisi tentang ajaran-ajaran filsafat, serta kitab Nitistruti, Niti Sastra, dan Astra Brata yang bersumber pada kitab Ramayana. Isi dari keseluruhan kitab ini tentang bagaimana menjadi manusia yang memiliki tabiat baik terhadap seluruh alam semesta. Selain menulis kitab berisi patung, Sultan Agung juga menulis kitab Ade Alopoloping yang berisi tentang hukum-hukum perniagaan bagi kerajaan Makassar. 2. Kalang Obong. Adanya tradisi Kalang Obong. Adapun tradisi Kalang Obong ini sendiri ya tradisi kematian orang Kalang yang dilakukan dengan cara membakar berbagai peninggalan orang yang telah meninggal. Yang ketiga ada Meriam Segara Wana dan Su'u Brata. Segara Wana dan Su'u Brata adalah dua senjata besar. Meriam itu adalah hadiah dari J.P. Coen. Pemimpin militer Belanda menyerahkannya kepada Sultan Agung. Kedua meriam itu disumbangkan ke kerajaan Islam Mataram karena Sultan Agung telah berjanji untuk tidak menyerang Batavia. Dua peninggalan meriam kerajaan Islam Mataram masih digunakan sampai sekarang sebagai hiasan depan istana Surakarta. 4. Penetapan Kembang Lampir. Kembang Lampir adalah tempat yang dulu digunakan oleh penahan Ki Ageng untuk merenungkan kemajuan istana Mataram. Pertapaan ini terletak di desa Giri Sekar, Kabupaten Panggang, Gunung Kidul. Perlintasan terletak tidak jauh dari Jalan Raya Panggang Baron. Di tempat ini terdapat patung-patung pendiri Kesultanan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senapati, Ki Ageng Penahan, dan Ki Jert Mertani. Oke, jadi ini penyebab runtuhnya. Yang pertama, kemunduran sosial ekonomi Sultan Agung adalah raja yang sangat anti kolonialisme dan tercatat 2 kali menyerang VOC di Batavia. Meski telah mengerahkan pasukan dalam skala besar, serangan dilakukan pada 1628 dan 1629 itu mengalami kegagalan. Akibat kekalahan tersebut, keadaan ekonomi rakyat kerajaan Mataram Islam menjadi susah dan menurun karena sebagian masyarakat dipaksa berangkat berperang.
Dan yang kedua, campur tangan Belanda kontras dengan sikap Sultan Agung. Para sultan penggantinya memberi izin Belanda untuk ikut campur masalah kerajaan. Hal ini dilakukan karena tidak ada sikap memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dan menghadapi gerakan disintegrasi negeri taklukannya. Untuk mengatasi pemberontakan daerah, pewaris Sultan Agung, yakni Amangkurat I dan para pengganti setelahnya, memilih bekerja sama dengan VOC. Tentunya kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda, yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa. Sejak itu Mataram dan VOC selalu terlibat dalam perjanjian yang sangat merugikan pihak kerajaan. Perselisihan antara pewaris tahta masuknya pengaruh Belanda menimbulkan perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Hal ini semakin dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan kerajaan Mataram Islam. Melalui taktik politiknya, Belanda berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan. Perselisihan antara kerabat kerajaan kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan kepada Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono III. Dipecahnya kerajaan menjadi dua kekuasaan ini secara praktis mengakhiri riwayat Kesultanan Mataram. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.